Graham Arnold memberikan pujian kepada Indonesia. Bahkan, dia menyebut pemain Indonesia memiliki kondisi fisik yang kuat dan postur yang besar. Pelatih berusia 60 tahun ini mengatakan, sebelum pertandingan dia telah mengingatkan kepada para pemainnya untuk tidak menganggap remeh timnas Indonesia. Sebab, menurutnya sepak bola di Asia Tenggara kini sudah jauh berkembang. Bahkan Graham Arnold memberikan pujian kepada Marcelino Ferdinand. Marcelino Ferdinand dianggap punya prestasi bagus di fase grup dalam karena bisa merepotkan Irak dan Jepang. Nyatanya mantan pemain Persebaya Surabaya ini mencetak 1 gol ke gawang Irak dan merepotkan lini belakang Jepang. Marcelino tampil tak tergantikan hingga fase 16 besar. Dan selalu tampil penuh dengan tak gantikan oleh pemain lain. Bukan hanya Marcelino Ferdinand, ada 3 pemain lain yang juga tak tergantikan Shin Tae-yong. Mereka adalah Hernando Ari, Justin Hubner, dan Pratama Arhan. Kapten Timnas Indonesia Jordi Amat, memberikan pesan menyentuh setelah kalah dari Australia. Meski Timnas Indonesia gagal melaju ke perempat final, Jordi mengatakan sangat bangga dengan performa skuad Garuda. Dia sendiri sudah memprediksi laga melawan Australia di babak 16 besar memang akan berjalan sulit. Mantan pemain Swansea City menegaskan bahwa timnya tidak boleh larut dalam kesedihan. Skuad Garuda harus segera bangkit untuk pertandingan dan turnamen selanjutnya. Kekalahan ini tentu menjadi pelajaran berharga untuk perkembangan timnas Indonesia untuk menatap laga-laga selanjutnya. Berikutnya, Shin Tae-yong dan kolega akan langsung mengalihkan fokus ke kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI memberikan target tinggi untuk Piala Asia U23, setelah berhasil mencetak sejarah dengan membawa timnas Garuda ke 16 besar. STY diberi target ke 8 besar Piala Asia U23 mendatang. Jika gagal maka STY diambang pemecatan. Mantan pemain timnas Indonesia, Budi Sudarsono memberikan pendapat setelah isu pemecatan Shin Tae-yong. Budi Sudarsono tidak sepakat jika STY harus diganti dengan pelatih lain, setelah Piala Asia U23. Piala Asia U23 2024 yang mulai bergulir pada 5 April hingga 3 Mei 2024, Timnas Indonesia menempati grup A bersama Qatar, Australia, dan Jordania. Budi Sudarsono adalah pemain yang seangkatan dengan Bambang Pamungkas. Selama di Timnas, BP dan Budi mungkin sudah merasakan 11 hingga 15 kali pergantian pelatih di Timnas Indonesia. Ketum PSSI, Erick Thohir mengaku kecewa atas tersingkirnya Timnas Indonesia. Erick Thohir yang datang langsung ke Qatar untuk menjalankan tugas negara sekaligus memberikan semangat kepada para pemain. Erick yang menyaksikan langsung pertandingan di Qatar memberikan komentarnya melalui sambungan video call dengan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, Dito Aryo Tejo dalam acara nonton bareng di kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga. Supporter Indonesia pasti kecewa, saya kecewa, tetapi mereka sudah berbuat yang terbaik dan ayo kembali kita bentuk tim U23 yang kuat untuk bisa bertanding di bulan April. Kita satu grup lagi dengan Australia dan Qatar, kita kasih lihat, ujar Erick. Mantan Presiden klub Inter Milan itu turut menyinggung nasib pelatih Shin Tae-yong bersama Timnas Indonesia. Ia mengatakan pihaknya bakal meninjau ulang kontrak sang juru taktik setelah ajang Piala Asia U23 2024. Dengan begitu STY meminta untuk meningkatkan kualitas Liga 1. Menurutnya hal itu sangat penting untuk kemajuan Garuda. Membangun timnas yang tangguh dimulai dari kompetisi yang bagus. Saat ini kompetisi Indonesia masih berada di urutan ke-6 di region ASEAN. Kondisi ini membuat klub Liga Indonesia belum punya hak mendapatkan tiket otomatis ke Liga Champions Asia, LCA. Liga 1 saat ini cuma punya jatah 1 tiket playoff LCA dan 1 tiket otomatis playoff Piala AFC. Adapun Arema merupakan wakil Indonesia terakhir yang bermain di LCA pada 2011. Legenda Timnas, Ferry Sandri mengatakan perlu merubah regulasi pemain di Liga 1, terutama untuk para pemain muda. Penyerang Timnas Indonesia saat meraih medali emas SEA Games 1991 itu pun mengingatkan PSSI dan operator Liga PT Liga Indonesia Baru, LIB, bahwa skuad Garuda idealnya berisi pemain-pemain berkualitas dari Liga. Menurut Peri, jika kompetisi sulit memberikan peluang kepada pemain lokal terutama yang berusia muda untuk berkembang, tim nasional Indonesia akan semakin bergantung kepada pemain naturalisasi. Naturalisasi, dia melanjutkan, bukanlah hal buruk selama penerapannya tidak malah mengubur bakat-bakat lokal yang bertebaran di Liga.
Setelah masa BP, Pri menilai tidak pernah ada lagi penyerang lokal yang menonjol. Alasan utamanya, klub-klub lebih memilih menurunkan penyerang asing di liga. Terakhir kali pemain Indonesia berstatus sebagai penyerang tersubur di Liga Indonesia terjadi tahun 2013. Atas nama Boa Solosa, 25 gol. Sementara pemain lokal terakhir yang mampu merebut gelar pemain terbaik Liga adalah Ferdinand Sinaga pada tahun 2014. Sejak berganti nama menjadi Liga 1, pemain asing terus bertambah di setiap musimnya. Terkini, pada Liga 1 Indonesia 2023 hingga 2024, kuota pemain asing bertambah menjadi 6 per klub, dengan rincian 4 pemain asing dari negara manapun, 1 dari Asia dan 1 dari Asia Tenggara. Ferry Sandria adalah mantan top skor Liga Indonesia di tahun 1994-1995, dengan 32 gol, sebelum dipecahkan oleh Stefano Convalius dengan 34 saat bermain di Bali United musim 2017.